Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 3A, 3B, dan 3C. Semoga sampai hari ini kita masih diberikan kenikmatan, nikmat sehat, nikmat selamat, sehingga kita bisa melaksanakan proses kegiatan belajar mengajar walaupun kondisi daring seperti ini. Kita berharap kondisi ini segera berakhir dan kita bisa kembali ke sedia dulu kala, Mbak Mas. Agar pelajaran kita lebih bermanfaat, kita berdoa terlebih dahulu. Ambil sikap duduk berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anakku, hari ini Pak Rohman ingin memberikan materi ya. Memberikan materi menggambar kepala beruang atau kepala panda, terserah kita menyebutnya apa. Pak Rohman langsung aja, ini Pak Rohman gambar di Corel ya. Gambar di Corel, tinggal nanti klik file ya. Kalau langsung, kalau tidak mau muncul ini tuh Pak Mas, A4, size-nya A4, kemudian di posisinya ada portrait sama landscape. Pak Roman pilih yang landscape, kemudian di OK gitu ya. Nah, jadinya seperti ini Pak Mas. Ya, landscape ukurannya A4. Sudah siap untuk menggambar? Ya. Untuk menggambar panda ini kita hanya membutuhkan icon ellipse tools dan icon untuk garis. Kalau garis itu di Paint namanya adalah line, kalau di Corel itu namanya adalah freehand tool. Sekali lagi, namanya freehand tool. Ini Pak Arman praktekin dulu tentang freehand tool. Nah, freehand tool ini seperti garis, Pak Mas. Garisnya tidak bisa sama seperti yang ada di Paint. Paint kan klik, tahan, geser. Nah, nanti jadinya seperti ini. Salah ya, Pak Arman hapus ya. Nah, jadi, kalau freehand tool, klik, lepas, geser, klik. Gitu, Pak Mas. Pak Arman lagi. Manundo. Tidak bisa seperti ini. Klik gini ya, lepas. Tidak bisa. Harus klik, geser, lurus, lepas. Ya, Pak menulai lagi, Mbak Mas. Tidak digeser, klik, tahan, geser, lepas. Tidak seperti ini. Tidak. Ini beda sama yang ada di Paint. Caranya, klik, lepas, geser, klik. Pak lagi. Klik, lepas, geser, klik. Pak lagi. Klik, lepas, geser, klik. Gitu ya Mbak Mas ya. Itu caranya. Sudah ya. Sekarang kita mulai gambar. Mbak Mas, untuk mulai gambar ini ya, untuk gambar ini kita mulai dari bagian telinganya dulu. Ya. Kita bagian telinganya kita buat agar lingkarannya bundar seser ya Mbak Mas ya. Berarti kita menggunakan menekan tombol kontrol. Dikira-kira saja Mbak Mas, mau besar mau kecil, kembali ke pick tool. Kembali ke pick tool. Ini karena tebal, garisnya tebal, itu kita tebalkan sampai yang ada di sini Mbak Mas. Ini loh, ini namanya outline width. Namanya outline width ya. Outline width itu kita kasih yang ke 3,0 coba. Nah, ini ke angka 3. Kemudian setelah itu ya Mbak Mas ya, setelah itu kita kasih warna, kalau mau kasih warna abu-abu, grey ya, ini juga boleh, mau kasih warna ini juga boleh. Untuk memberikan penanda. Kemudian kalau sudah Mbak Mas, kita duplicate. Mau pakai Ctrl D boleh. Kalau edit, duplicate juga boleh. Terserah. Kalau Pak Arman bebasin. Mau cari yang mana. Ini dua. Ya, kita buat dua seperti ini dulu. Kalau sudah Mbak Mas, kalau sudah, kita buat bagian kepala. Masih menggunakan ellipse tools. Kepalanya menggunakan ellipse tools dan pakai kontrol. Biar bundar seser gitu ya. Untuk kembali ke pick tool, untuk besar sama kecilnya itu disesuaikan. Pak kurang besar, kurang kecil, silahkan disesuaikan sendiri. Ya, Pak Roman bebaskan. Karena ini juga tebal, menebalkan garis. Kalau di Paint itu namanya size, kalau di Corel itu namanya adalah outline width. Ya, kita tebalkan di angka 2,0, 3 aja biar sama.
3,0. Nah, Mbak Mas, ini kan kelihatan bagian belakangnya, ya kan? Agar belakangnya tidak kelihatan, yang di bagian kepala dikasih warna putih. Nah, seperti ini. Paham ya? Pak menunggu lagi. Diklik bagian kepala, kemudian dipilih warna putih. Jadinya seperti ini. Ya, Pak, telinganya kurang geser. Kalau kurang geser tinggal digeser kanan, geser kiri, terserah. Ini sangat mudah. Ya, geser kanan, geser kiri. Udah, paham? Nah, ini dikira-kira aja Mbak Mas. Nah, sekarang yang agak kesulitan itu adalah di bagian mata. Ini Pak Roman geserin dulu ya. Ya, Pak Roman geserin. Geserin sini. Yang agak kesulitan itu di bagian mata. Bagian mata jangan dibuat di dalam kepala. Jangan dibuat di dalam kepala. Kenapa? Nanti geser-geser. Nanti bingung. Untuk bagian mata, Mbak Mas, kita menggunakan icon ellipse. Kita buat lonjong seperti ini. Dikira-kira aja. Dikira-kira. Besar kecilnya dikira-kira. Gitu ya. Sudah. Kalau sudah, kembali ke pick tool. Kembali ke pick tool. Sampun. Kalau sudah, ya Mbak Mas ya. Ini kalau mau besarin, besarin dulu enggak apa-apa wis. Enggak apa-apa. Pak, tak besarin dulu Pak, kekecilan. Iya enggak apa-apa. Besarin dulu enggak apa-apa. Nanti kita tinggal mengecilkan. Sudah ya. Kemudian ini kita miringkan sebanyak 60 derajat. Kita ketik, ini kita hapus tadi ya. Kita hapus 60 derajat. Jadinya miring Mbak Mas. Kalau sudah, ini biarkan seperti ini. Ya, sampun ya. Kalau sudah Mbak Mas, kita buat yang bagian yang besar dulu. Sekali lagi, membuat bagian yang besar dulu. Jangan dibuat bagian yang kecil. Karena nanti kalau kamu membuat bagian kecil, nanti ketutup, nanti kamu bingung. Yang besar dulu. Salah, diulangi lagi. Kita punya unduh. Ya, jangan takut salah. Kemudian, kita buat bagian yang besar dulu. Kemudian, kita buat bagian yang warna putih. Bagian yang warna putih, kita pakai kontrol karena lingkaran bundar sesar. Kembali ke pick tool. Kembali ke pick tool, kita buat seperti ini. Ya. Kalau kurang besar ya silakan tinggal dibesarin lagi. Gitu ya, silakan. Gitu Mbak Mas. Jadi awalnya adalah yang paling besar, kemudian kecil, kemudian tambah kecil lagi. Sudah ya. Ingat jangan kebalik loh ya. Salah diulangi, jangan kebalik. Ini harus urut. Kalau tidak urut nanti mewarnainya yang susah. Kemudian ini kan sudah bagian putih. Sekarang kita buat bagian yang hitam. Pakai icon ellipse tools. Kemudian kita nggak usah pakai kontrol. Kembali ke pick tool. Nggak usah pakai kontrol. Nggak usah kembali pakai kontrol. Nggak usah pakai kontrol. Kembali ke pick tool. Ya, kita buat seperti ini. Berarti kita punya berapa lingkaran? Ya, dari ellipse tool punya 3. Satu besar, agak kecil, agak kecil. Udah ya, 3 ya. Kemudian satu lagi yang bagian mata putih ini. Mata putih ini menggunakan ya sebentar ini agak kurang besar. Disesuaikan ya Mbak Mas ya. Mata putih ini menggunakan ellipse tools. Ellipse tool di sini. Buat seperti ini. Oke, kembali ke pick tool. Semua kembali ke pick tool. Ya, kembali ke pick tool. Ingat, Pak kurang besar Pak. Ini bisa di zoom, di scroll, di zoom, di scroll. Kemudian taruh sini Mbak Mas. Nah, sekarang berarti kita punya berapa? 1, 2, 3, 4. Kita punya 4. Ingat, harus berurutan. Pak, sekarang mewarnai. Mewarnainya Mbak Mas sama seperti yang tadi. Dimulai dari mana? Dari yang kecil, jangan dari yang hitam. Dari yang besar maksudnya Pak Roman. Yang mata ini kecil, kita kasih warna putih. Tidak kelihatan Pak ya, tidak kelihatan. Warna putih. Kemudian, yang agak besar, kita kasih warna hitam. Nah, yang agak besarnya lagi, yang ketiga, kita kasih warna putih. Yang terakhir, yang paling besar, kita kasih warna hitam. Nah, jadinya seperti ini, Mbak Mas. Gini ya, jangan terbalik. Kalau terbalik nanti murat-marit. Dah.
Kalau sudah Mbak Mas, kita memilih semua gambar. Memilih semua gambar kan menggunakan Pictool. Kemarin Pak Roman sudah jelasin. Pictool dipilih harus berada di dalam kotak. Semuanya ya. Ini Pak Roman turunkan dulu. Memilih harus berada di dalam semua kotak seperti ini. Kemudian kita combine. Klik run, klik combine. Dah, kalau udah di-combine enak Mbak Mas. Kita cuman pilih satu saja. Mau dikecilkan, mau dibesarkan, aman. Gini. Dah, kita baru masukkan di sini. Loh Pak, mata yang satunya tidak usah dibuat. Kita nanti pakai ini dikecilkan, dikira-kira Mbak Mas. Dikira-kira dulu. Sudah? Kalau sudah, dikira-kira ya, kalau besar sama kecilnya. Kalau sudah, kita duplicate. Klik edit, mau pakai Ctrl D boleh. Duplicate. Nah, seperti ini. Loh Pak, matanya terbalik. Kan kita kan punya mirror horizontal. Nah, kita balik seperti ini Mbak Mas. Gitu kan? Kita balik, kita tata. Nah, kita tata. Kalau mau menggeserkan semua, tinggal dipilih semuanya, tinggal geserin pakai anak panah. Ini Pak Roman geserin pakai anak panah. Begini Mbak Mas. Gitu. Kalau mau kurang turun, naik, tinggal digeserin saja. Jadi kita membuat satu mata hanya untuk dua. Jadi tidak usah dua kali. Gitu Mbak Mas. Kalau sudah, kita menggunakan hidungnya, menggunakan elliptus. Elliptus ya, kita taruh di sini. Nah, kita taruh di sini, kembali ke Pictool. Selalu kepindah kembali ke Pictool Mbak Mas. Ini Pak Man di sini. Selalu pindah ke Pictool, selalu pindah ke Pictool. Kenapa? Kalau Pictool itu enak. Jadi untuk memindahkan, menggeser, memilih pakai Pictool. Ini kita kasih warna hitam. Kasih warna hitam, ya. Kemudian, Mbak Mas, kalau sudah, sekarang kita membuat mulutnya. Mulutnya tadi kan pakai garis lurus menggunakan freehand tool yang ini. Freehand tool sama kayak tadi Mbak Mas. Klik, lepas, geser, lepas. Nah, sudah kembali ke Pictool. Nah, sekarang kita punya ini Mbak Mas. Ini Pak Roman zoom ya. Ini Pak Roman zoom. Nah, sudah kan? Kalau mau kurang geser, geserin. Pak, melengkungkannya gimana? Melengkungkannya ini tidak bisa seperti sama icon curve yang ada di Paint. Kita harus pakai bantuan yang namanya adalah Shape Tool. Ya, bantuannya adalah Shape Tool. Shape Tool, kita klik Shape Tool, kemudian muncul seperti ini, Pak Mas. Ya, Pak Man, deketin ya. Ada titik 2, titik 1 sama titik 2 di sini. Ini berlaku untuk freehand tool, Mbak Mas ya. Ini diklik, yang ujung ada anak panahnya ini diklik. Kemudian di sini ada convert to curve. Convert to curve tuh yang ini Mbak Mas. Kemudian kita klik. Nah, muncul titik 2 lagi nih, tambahan. Titik 2 ini, yang kita gunakan untuk melengkungkan. Lihat, kita tarik ke bawah. Tarik ke bawah. Yang ini juga tarik ke bawah. Seperti ini Mbak Mas. Jadinya seperti ini. Oke. Ya. Jadinya seperti ini. Ini kalau semakin kamu tarik ke bawah, maka akan semakin panjang. Gitu. Kalau sudah, kembali ke Pictool. Kembali ke Pictool. Outline width-nya kita ganti ke angka 2,0. Ke angka 2,0. Pak, nah yang kanan lagi dibuat lagi, Pak. Nggak usah. Kita punya duplicate. Nah, kita punya duplicate, kita geserin lagi. Tinggal taruh di sini. Begitu, Mbak Mas. Jadi kan, nah, kalau mau kurang apa namanya kurang dalam itu bisa seperti ini. Seperti ini Mbak Mas. Udah ya? Jadi gitu Mbak Mas. Ini cara membuatnya. Ingat, yang Pak Roman perhatikan adalah yang icon freehand tool. Freehand tool ini klik, lepas, geser, lepas. Ini agak sulit. Sekali lagi, ini agak sulit kalau belum terbiasa. Ini agak sulit. Gitu ya Mbak Mas ya. Untuk masalah warna ya, masalah warna tinggal kamu kalau mau warnai, karena ini sudah di-combine, enak Mbak Mas, sudah di-combine. Jadi kalau kamu mau sudah di-combine, kamu tinggal dikasih warna yang ini, dia akan otomatis semuanya akan ikut berubah. Gitu Mbak Mas. Gitu ya. Jadi kalau combine sudah menjadi satu. Kalau ini mau dikasih warna
grey muda atau abu-abu ya, itu juga bisa. Gitu ya Mbak Mas ya. Untuk panda ini tidak terlalu sulit ya Mbak Mas. Yang penting adalah fokus dan berusaha. Walaupun hasilnya agak beda, tetapi yang terpenting adalah cara penggunaannya. Begitu ya Mbak Mas ya. Demikian yang dapat Pak Roman sampaikan untuk pertemuan hari ini. Tidak ada tugas yang dikumpulkan. Hari ini ada tambahan materi tentang icon shape tool beserta free hand tool. Demikian yang dapat Pak Roman sampaikan. Tetap jaga kesehatan, cuci tangan pakai sabun, kalau keluar rumah pakai masker. Pak Roman akhiri, semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.